Sony Rafiq Vlog. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Unbound Gravel. Mumpung masih hangat nih ceritanya, karena Kang Sony baru saja menyelesaikan eventnya. Dan mungkin banyak sekali yang ingin tahu sebetulnya Unbound Gravel itu seperti apa. Nah, kita cari tahu ya bagaimana itu Unbound Gravel. Ini ada satu pertanyaan yang ada dari saya, mungkin itu juga mewakili teman-teman kita semua. Sebenarnya Unbound Gravel itu apa sih, dan itu secara historical kira-kira apa yang bisa kita ketahui? Yang mungkin dari Coach Ari dulu yang sudah veteran di Unbound Gravel ya. Kalau yang saya tahu sih ya, Unbound Gravel itu dulu namanya Dirty Kanza. Dulu udah lama ya, eventnya udah lama. Itu ajang bergengsi gravel ya, awalnya di Kansas itu, tapi kayaknya makin berkembang, makin menarik buat seluruh dunia gitu loh, makin jadi event besar banget. Dan akhirnya mereka ganti nama jadi Unbound Gravel karena ada alasan lah. Dan sampai sekarang juga sepertinya makin berkembang aja gitu loh, mungkin bisa dibilang the biggest gravel event sekarang ya di dunia ya. Dari segala penjuru dunia datang untuk buat bisa ikut sini. Itu aja yang saya tahu sih. Tapi itu kan sekarang semakin besar ya eventnya itu. Nah, itu sisi apa yang bisa menjadi orang tertarik untuk ikut di event itu? Kang Sony mungkin yang baru kemarin masih hangat, kira-kira apa sih yang menarik untuk ikut event ini? Kalau dari pengalaman kemarin yang mungkin nanti bisa ditambahin juga sama Coach Ari ya. Kelihatannya sih dari memang trailnya itu unik ya. Jadi challenge-nya unik dibanding dengan tempat-tempat lain. Kita sebenarnya kemarin juga saya kayak terlalu menganggap gampang gitu kayaknya. Wah, paling juga sama-sama kayak yang di sini di Middelburg gitu, nggak jauh-jauh lah. Ternyata memang lain gitu. Jadi tantangannya dari segi cuaca bisa berubah drastis dalam waktu sehari. Dari challenge-nya juga kayaknya gampang, ternyata berat. Jadi itu mungkin yang dari mulut ke mulut, orang kan biasa suka challenge yang nggak biasa gitu. Dan ternyata memang Unbound Gravel ini luar biasa challenge-nya, nggak seperti race yang biasa gitu. Ya, kalau saya tambahin memang benar itu challenge ya, karena emang di sini semua orang datang ini buat ngadepin challenge-nya. Jadi kayak buat ajang uji coba fisik dan mental gitu. Jadi lebih ke challenge gitu ya. Orang-orang tertarik untuk ikut Unbound Gravel ini. Nah, itu challenge itu ada kategorinya, misalnya dari jarak, dari sisi ya mungkin. Kalau jarak iya ya, pasti ya jarak. Terus juga selain jarak juga medannya, terus juga cuaca, terus juga mental semuanya. Jadi sebenarnya banyak faktor ya buat challenge-nya. Jadi dari kalau keseluruhan ya challenge itu banyak faktor gitu loh. Kayak kemarin itu yang Unbound tahun ini itu yang unexpected, kita harus jalan gotong sepeda sejauh dari mile 11 sampai 15, 4 mile lah. Itu banyak orang-orang yang mulai komplain, terus menggerutu. Jadi itu benar-benar unexpected, karena sebelumnya kita nganggap wah ini mungkin kayaknya bakalan oke, kalaupun ada mud nggak akan separah itu. Ternyata hujannya parah banget dan jalurnya parah, dan sama panitia nggak di-reroute gitu, nggak diganti. Mereka tetap jalan aja terus. Pokoknya dia bilang ini akan kalian akan mengingat ini sampai akhir hidup kalian. Nah, itu kalau mendengar kayak gini ya, sampai harus gotong sepeda, itu untuk orang biasa apa bisa ikut, atau mungkin untuk yang pro saja yang harus yang juga bisa sih ikut? Kalau saya bilang emang semua orang bisa ya, cuma emang mindset kita kalau ikut Unbound itu emang harus sudah siap aja. Anything can happen gitu, bisa the worst case ya kita harus harus dijalanin gitu, nggak ada pilihan untuk bail out, itu not an option. Nah, itu dari event yang kemarin ada berapa peserta yang ikut kira-kira? Yang tahun ini tuh sekitar 4.000 lebih peserta. Itu dari mana-mana ya. Saya
ketemu ada yang dari bahkan dari orang Indonesia juga, ada yang dari Qatar, Mas Riza. Itu kalau nonton sekarang Mas Riza datang jauh-jauh dari Qatar cuman buat ikut acara Unbound Gravel ini. Itu kemarin ikut yang berapa jarak yang apa? Saya Kategori berapa jauh? ikut yang 100 mile dan kayaknya udah cukup 100 mile buat saya. Oh berarti masih ada yang lebih jauh lagi? Ada 200. ada yang 350, ada yang 200, dan tahun sebelumnya belum ada ya yang 50 sama 25. Ada 50, tapi dia bukan race masuknya. Bukan race ya, Bukan race. cuman ride aja. Nah, sekarang itu ada yang 50 sama 25 untuk yang istilahnya baru mau pengen nyoba-nyoba Unbound. Ya. Untuk rookie ya itu yang penting saya ikut yang 25 mungkin ya gitu. 25 ada juga kayaknya. Nah itu kira-kira kan dari secara selintas ya, dari medannya itu udah tough banget ya. Dari tanjakan atau weathernya juga sangat panas itu. Kira-kira persiapan yang diperlukan apa sih sebenarnya? Sebelum kalau untuk yakin bahwa kita mampu itu ya. Silakan Sony. Nah, kalau persiapan ini sebenarnya Berapa lama banyak gitu banyak harus planning yang disiapin tapi nggak sempet dieksekutif kemarin tuh, makanya saya Ya. karena itu sebelumnya menganggap bahwa ini kayaknya ini sama aja kayak saya udah pernah nyobain cyclocross, udah pernah nyobain gravel di Middelburg, jadi mungkin nggak jauh-jauh. Ternyata memang butuh persiapan. Seperti yang coach bilang, minimal harus nyobain di CO Kanal jarak jauh gitu. Betul. Dan ternyata saya nggak sempet eksekusi, menyesal kemarin akhirnya. Nggak apa-apa, yang Penderitaan kram, penting panas. kena kram ya. Penting selesai. Jadi persiapan ini sebenarnya perlu banget ya Tapi coach ya? emang perlu banget. fisik berarti ya, atau secara rutin kita harus mulai Dan mental sih ya. terutama ya. Kalau untuk long distance gini, mental itu perlu banget untuk dipersiapkan karena kita akan ngalamin tuh jarak yang jauh tapi nggak ada yang dikerjain gitu selain pedal. Jadi perlu inilah Istilahnya itu. mental sama fisik harus balance ya. Harus. Kalau kita mental kuat, fisiknya udah Betul nggak ada ya. Nah juga itu kemarin kan sempat kepikiran, wah sebenarnya kalau ada temen mungkin enak nih. Tapi ternyata di sana kan sempat ada yang barengan, saya ketemu sama orang dari Texas, ngobrol-ngobrol, kita barengan. Ternyata nyampe sana fisiknya kan beda, ujung-ujungnya misah juga. Iya. Akhirnya jadi harus menghadapi boring sendiri, seperti kata Mas Ari bilang, nggak ada kerjaan yang lain, cuman pedal. Dan akhirnya sempat harus berperang melawan diri sendiri, ini terusin atau mundur atau menyerah karena sempat kena kram juga. Jadi itu harus latihan mental bener, harus melawan boring. Nah itu kan biasanya ya di event-event yang lain suka ada apa sih namanya gladiresik gitu atau apa namanya istilahnya shakeout ride ya. Itu di Unbound berapa aja juga. Ada ini shakeout ride ini ada beberapa. Jadi saya datang hari Kamis, itu dari hari Kamis pagi udah ada beberapa shakeout ride dan itu ada sponsornya masing-masing. Jadi ada yang dari Shami Butter, ada yang dari pokoknya macam-macam sponsor yang itu bikin acara shakeout ride. Dan shakeout ride itu paling cuman 14 mile sampai 20 mile. Tapi itu saya gara-gara shakeout ride itu juga jadi ketipu gitu. Jadi pikir oke lah. Ya, karena kan pas lagi jalan itu sama Mas Rija yang dari Qatar itu bilang, Mas Rija ini gravelnya kira-kira kayak gini terus nggak? Ya kurang lebih kayak gini lah. Tapi masalahnya yang shakeout ride itu kan masih di dalam city-nya, aman-aman, jadi masih flat gitu. Dan ternyata pas hari hanya berat banget The gitu. real deal ya. The real deal-nya berat banget gitu. Nah itu untuk menjaga keboringan atau apa, biar kita tetap stay fokus selama 100 mile, apa kira-kira yang latihan yang mungkin tip buat nanti teman-teman yang mau join atau mau ikutan gitu, kira-kira apa sih yang sebenarnya perlu dipersiapkan? Kayaknya latihannya mesti ride jauh, boring gitu ya. Ya harus nyobain langsung ya. Long distance training itu perlu ya. Jadi buat biar brain kita tuh terbiasa. Terus juga musik tuh membantu ya. Oh berarti sambil jalan Sambil dengar musik musik tuh lumayan lah. Yang penting gimana caranya biar kita
paddling tapi tetap happy gitu loh. Karena boring. Iya, 100 miles ya banyak. Tapi kemarin coach yang saya merasa saya fail itu di ini apa intake makanan itu. Jadi makanan kan bawa snack bar, bawa segala macam itu ternyata setelah beberapa kali makan itu mulai enek perut nggak bisa masuk lagi gitu. Jadi cuman minum aja terus makan ya dikit-dikit gitu. Nah itu kayaknya itu perlu latihan juga tuh. Iya, iya. Kalau yang tahun lalu itu saya pakai timer untuk intake-nya. Jadi setiap 15 menit saya set. Itu juga mungkin jadi trik ya, atau tip ya. Saya setiap 15 menit saya kasih alarm gitu untuk kasih masukin apalah. Nah ya itu saya udah sesuai time gitu setiap setengah jam cobain masukin makanan. Cuman masalahnya udah brainnya udah nggak bisa nerima lagi makanan gitu. Itu latihan makan juga ini penting banget itu. Betul. Tapi berarti dari cerita seperti ini, No, No, go ahead. guys. dari cerita ini berarti nggak ada fun-nya ya? Apa yang kira-kira bisa dijadikan fun? Biar kita Fun menikmati. sih ada ya, Ada, pasti ada. ada. Makanya fun sih pasti ada. Saya sih seneng ya. Buat saya challenge itu adalah fun. Itu yang bisa dinikmati Itu ya, yang challenge-nya itu ya. saya menikmati banget itu challenge, dimana saya bisa goesan di situ. Itu menurut saya sih fun ya. Mungkin nggak semua orang setuju ya. Tapi buat Oh, tapi saya, kalau memang itu goal-nya ya berarti bisa ya, itu ya. buat saya itu funnya di situ. Kang Sony Nggak tahu apa menurut bedanya? saya. Kemarin tuh mungkin pas lagi kram itu ternyata ketemu ada orang yang kram juga. Jadi kita sharing penderitaan. Ada 2 orang 3 orang. Jadi setelah saya kram dia lewatin saya. Pas saya lewat dia lagi kram istirahat, saya lewatin dia. Itu terus-terusan akhirnya lama-lama ya udah kita barengan aja. Nah, di situ jadi ketemu teman baru. Dia orang dari Emporia langsung dan akhirnya sampai finish kita berdua sama-sama menyemangati. Pokoknya we come here not to give up, we come here to finish. Akhirnya kita berdua sama-sama finish gitu. Bagus dong. Jadi bisa diartikan penderitaan itu fun-nya di unbound travel ya. Iya, emang agak-agak itu ya, agak-agak weird, Agak-agak weird. tapi emang itulah makanya banyak orang itu berlomba-lomba untuk ikut itu karena untuk experience the pain ya, the itu suffer. sebenarnya, suffer. ya. Iya, tapi jadi aneh juga ya orang cari Ya. penderitaan untuk Kesenangan. untuk Iya. kesenangan. Makanya saya pernah bilang ke teman-teman ya kalau ke Unbound jangan cari fun. Cari fun ya. Iya, itu berarti kalau mau cari masalah nggak ke unbound ya. Nggak, jangan ke situ. Iya. Bukan nggak fun. Iya. Tapi Fun-nya itu masalah justru ya kalau di unbound Iya, travel iya. itu. Nah, itu support system gimana nih dari community, dari teman, keluarga, izinin nggak atau gimana? Susah nggak cari izinnya karena kan pasti nanya-nanya dulu nih sebelum pergi ke unbound gravel tuh kayak gimana sih, kan mereka concernnya safety ya, kayak gitu. Gimana Kalau tuh? dari family sih, dari istri, dari keluarga oke aja support yang penting happy gitu karena ini salah satu challenge. Ya, walaupun ada penderitaan, walaupun kita berkorban mulai dari biaya, waktu. Nah itu Nah, biaya. itu dia. Itu biaya juga nggak sedikit, makanya ini yang jadi concern. Kemarin saya sempet di mulai dari mile 30 tuh udah kena kram, udah mulai mikir ini beres atau enggak gitu. Dipaksain mile 60 udah tergiur menyerah. Tapi mikir lagi biaya yang dikeluarin jauh, waktu, terus dapat tiketnya susah. ya. Terus satu lagi takut dikeluarin dari grup WhatsApp. Oh itu yang lebih parah itu. Lebih parah lagi itu. Nggak bisa berkarir kan. Kalau dikeluarin dari grup WhatsApp itu yang berat banget akhirnya. Ya udah saya paksain sampai selesai walaupun mesti banyak berhenti gitu. Ya. Oh ya, tapi emang support dari teman-teman ini banget ya, berasa ya. Iya, terutama sih sebenarnya dari saya sama Coach Ari banyak berkonsultasi dan semua yang diomongin Coach Ari itu bener. Nyampe sana oh iya bener kayak Coach Ari pernah bilang gini. Akhirnya ya udah 2 kali beliau kan jadi udah hafal bener nih sampai. Makanya tapi abis ini saya nggak kapok, saya pengen lagi karena ingin memperbaiki waktu, ingin memperbaiki persiapan. Sekarang udah lebih tahu lah, lebih ada pengalaman gitu. Tapi justru itu bagusnya ya, kita tahu masalah,
tapi tidak mundur karena masalah itu. Tapi kita ingin coba lagi buat overcome masalah itu. Mungkin itu lesson learn-nya ya. Iya, lesson learn-nya kayak gitu. Iya betul. Kalau saya sih istri, keluarga semua support, aman. Mantap. Asal jangan terus-terusan. Asal jangan Ada ininya ya, limitnya ada. Tapi Ya. tahun ini break dulu. Break dulu ya. Berarti karena bakal Indonesia. Tahun ini ya break ya. Tahun depan gimana, ada rencana ikut nggak? Tahun depan enggak kayaknya. Mungkin 2025 ya. 2025 lah mudah-mudahan. Nah itu kan tadi dengar sampai 4.000 ya. Itu terbatas nggak sih, orang bisa kapan aja daftar atau memang limited? Itu gimana? Diundi, sistemnya diundi. Jadi tiap tahun diundi. Jadi untung-untungan kalau dapat ya dapat, bisa berangkat, kalau enggak ya lotre. Kecuali kalau mau donasi berapa banyak itu bisa masuk, tapi mahal banget itu. Dan kemarin itu yang alhamdulillahnya itu dari sisi sepeda nggak ada mechanical issue, ban nggak sempat pecah, jadi semua lancar kecuali ini kaki kram. Jadi itu yang ya sama Coach Ari bilang yang penting pastiin jangan sampai jatuh gitu. Nah itu saya berusaha walaupun kaki sakit tapi dipaksain selama kira-kira masih rideable, masih bisa aman, saya jalan. Kemarin kemungkinan jatuh banyak banget ya. Dan itu di medannya di Medan lah. Satu lagi yang pas di lumpur-lumpur itu skill mountain bike bener-bener. Emang itu udah jalan 3 mile, di setengah mile terakhir alhamdulillah saya bisa akhirnya di pedal. Lumpurnya licin tapi karena kita udah sering mountain bike jadi masih bisa punya kontrol. Berarti skill juga masih tetap diperlukan ya, nggak hanya driving kayak biking di gravel aja gitu ya, nggak hanya gravel biasa gitu ya. Betul. Yang pasti eventnya menarik dan bikin ketagihan, saya pengen nyoba lagi. Iya. Kemarin ini gimana, sepedanya diapain aja San persiapannya? Persiapan kemarin tuh karena ternyata sepeda saya itu kalau diganti 700 kan agak mepet tuh yang pakai ban 40. Akhirnya saya ganti ke yang 38. Jadi ada sedikit room. Ada space di frame, dan untung itu karena kena lumpur kemarin tuh bener-bener kalau 40 udah mepet banget itu. Dan kemarin diganti 38 pakai Maxxis Rambler. Lumayan enak juga tuh akhirnya ngebantu. Tapi sempet deg-degan juga karena sehari sebelum pergi itu saya baru ganti ban, ganti ke tubeless dan fail. Gagal gantinya, akhirnya saya bawa ke bengkel walaupun bengkel semua penuh. Di Emporia? Bukan, di sini, masih di sini sebelum kita berangkat. Akhirnya di Ewan itu bisa bantuin mereka dadakan. Oke, we can help. Akhirnya bisa bener. Udah akhirnya selamat lah itu sampai sana. Dan alhamdulillah sampai sana nggak ada problem ban bocor atau apa-apa karena bannya juga baru. Dan satu lagi, Coach Ari pernah bilang rantai. Saya ganti rantai itu. Rantai sama kaset saya ganti karena ternyata bener abis mud itu banyak banget yang derailleur patah, yang rantai putus itu hampir setiap mile ada yang kayak gitu. Iya. Karena di lumpur itu orang akan push hard. Itu sementara rantainya kan juga ada batasnya ya. Jadi orang suka over pedal gitu. Bagus. Memang sebenarnya kalau sepedanya udah aman gitu, jadi one last to think gitu lah. Jadi kita cuma fokus sepedaan aja. Fokus pedal. Sama mental ya. Ya berarti selain mental, fisik, itu gear segala macam betul harus itu udah benar-benar harus fix ya, udah siap tempur ya. Yang saya suka dari acara Unbound ini kemarin tuh semua city itu the whole city is supporting the event. Jadi kita di tiap tikungan itu ada warga situ yang sengaja dia duduk di pinggir-pinggir sama bawa anak, bawa keluarga gitu, cheering, ngasih support kita, go, good job gitu. Jadi kitanya juga makin semangat gitu. Jadi itu yang mereka juga nyediain minum ya. Bantu banget teman. Itu yang bikin kayaknya pengen nyobain lagi gitu. Cuacanya gimana kemarin? Cuaca itu juga unpredictable. Jadi mulai dari pagi kayaknya enak, siang-siang panas banget.
tiba-tiba hujannya dingin banget kayak hujan es. Emang. Gitu. Jadi cuaca ekstrim, perubahannya dari panas sampai ke dingin, makanya saya sempat bingung karena di list Unbound itu harus bawa rain jacket. Buat apa nih rain jacket panas kayak gini gitu. Tapi tetap saya bawa dan akhirnya setelah hujan di checkpoint itu kepake bener. Itu dingin banget. Kita kedinginan, shivering, terus saya pakai jaket lumayan bisa jalan lagi, bisa selesai sampai finish. Itu sih intinya waktu itu cuman kepikiran mau sampai finish aja walaupun berapa lama harus ditempuh, tapi yang penting bisa finish gitu. Kalau dari challenge-nya mana yang paling parah? Climbing atau gravelnya? Atau mud? Mud Paling parah. Mud paling parah. Susah Karena udah mud kan udah susah pedalnya mudnya itu kalau nempel kalau bisa lihat di ada beberapa YouTuber kayak si Dylan Johnson itu dia juga nyebutin kalau ini mud terparah karena kayak semen gitu, jadi numpuk di ban sampai nggak bisa jalan, malah banyak yang saya lihat di grup Facebook itu banyak yang frame-nya juga rusak. Yeah. Karena dipaksain, yang karbon itu udah hancur-hancur lah gitu. Iya, betul. The whole eventnya gimana? The whole eventnya kesannya gimana? Kesannya kemarin setelah event kemarin ini. Maksudnya ini nggak berkesan banget atau berkesan banget sih. Rekomen nggak buat teman-teman yang rekomen banget, berkesan banget karena kita ngerasa yang satu lagi yang hal-hal yang kecil ya, yang waktu itu Bang Safrin sempet, ini jangan lupa nih bawa gembok nih, dia ngasih pinjam saya gembok buat digembok gitu. Ternyata di sana pas lagi mau masuk ke kamar mandi kemana, orang yang sepeda 15.000, 10.000 gitu digeletakin tanpa digembok aman gitu. Jadi vibe-nya tuh benar-benar udah satu kota benar-benar berubah jadi kota sepeda gitu. Iya, betul. Gravel City ya. Jadi bisa ketemu ini juga, saya ketemu beberapa elite rider kayak si Peter Stetina, terus ketemu sama Lauren Tendam, sempat foto bareng juga sama dia, terus sama ada yang juara Unbound perempuan si Amanda yang dari California. Dia orang half Indonesia. Ternyata ibunya orang Indonesia, bapaknya bule, dan dia 2 kali juara pertama woman yang 200 sama 1 kali runner up XL. Wow, keren. Kemarin itu berarti juara 2 ya? Juara 2 woman XL. Sadis. Cuma XL 350. Ya, cuman tahun ini kemarin dia I need a break katanya, dia cuma ngambil yang 100 tahun ini. Oh ya. Sekarang Sony ada rekomendasi buat teman-teman yang mau biar mungkin ada tertarik mau ikut gitu. Ya, teman-teman di Indonesia. Teman-teman di Indonesia mungkin kalau memang suka sepeda gravel kayaknya ini wajib dicoba nih kalau misalkan ada dananya ya, cukup. Dan suka challenge. Ini istilahnya bukan piknik tapi ini benar-benar bukan saya banget siap menderita dan cuma nanti setelah menderita itu kenangannya manis banget. Nah, itu dia yang penting. Itu yang penting. Bisa menyelesaikan itu yang momen mungkin unforgettable. Ya. Di Indonesia kan kemarin satu tim Indonesia yang dari main sepeda itu udah pernah nyobain. Mungkin teman-teman yang lain yang dari Indonesia yang mau nyobain, silakan dicoba tahun depan. Mudah-mudahan ada yang berharap saya dapat tiket tahun depan dan berharap bisa ketemu lagi dari teman-teman yang dari Indonesia, karena kemarin cuma 1 orang, Mas Riza aja, dan si Om Andreas yang dari Bandung nggak jadi datang tahun ini, di defer ke tahun depan. Mudah-mudahan saya dapat tiket dan bisa ketemu lagi di tahun depan. Ya, mudah-mudahan tahun depan ada teman-teman dari Indonesia yang siap ya. Siap mental, siap biaya, siap itu, dan satu hal yang paling penting di sana cari masalah bukan cari fun ya. Itu yang funnya ada lah. Funnya masalahnya itu ya. Bisa merubah masalah jadi fun. Iya, betul. Itu yang challenging ya. Fun dibikin jadi masalah, dibikin jadi fun. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita tentang seputar Unbound Gravel 2023 di Emporia, Kansas. Dan semoga obrolan kita ini ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan juga di share. Ikuti terus Sony Vlog Channel.
Terima kasih sudah mengikuti vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.